Ada satu kutipan kata-kata bijak yang diambil dari Soekarno yang mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia cinta damai, tetapi kita bangsa yang lebih mencintai kemerdekaan. Maka dari itu, anak-anak ibu sekalian, kalian sebagai generasi penerus bangsa harusnya bisa menciptakan sesuatu atau bahkan mempertahankan yang sudah ada dibuat oleh para pahlawan kita. Nah, terlebih dahulu ibu sapa kalian semuanya. Selamat pagi nakku, apa kabarnya? Ibu harapkan baik-baik saja. Nah, hari ini kita masuk materi yang ketiga ataupun pertemuan yang ketiga. Adapun materi kita hari ini adalah membahas mengenai modernisasi. Sebagai generasi milenial, kalian pasti sudah lebih memahami apa itu modernisasi. Hanya saja untuk lebih memperdalam materi tersebut, silahkan simak video berikut ini. Langsung kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama, secara energik dan penuh sukacita mampu memahami pengertian teori modernisasi, ciri-ciri dan syarat modernisasi. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi manusia modern. Nah, sebenarnya apa itu modernisasi? Ya, teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang ataupun negara yang sedang berkembang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat atau sudah mampu mengikuti negara-negara maju. Worldwide Monrosto mengidentifikasikan ada 5 tahapan modernisasi. Yang pertama itu adalah masyarakat tradisional. Seperti yang kita ketahui, masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang hidup dengan caranya sendiri, di mana pada masyarakat tradisional ini masih belum mengenal yang namanya alat-alat ataupun teknologi yang canggih. Jadi, pada kehidupan masyarakat yang tradisional ini, mereka lebih mengutamakan hasil pertanian itu untuk dikonsumsi sendiri tanpa dijual ke orang lain. Nah, yang kedua itu adalah persiapan untuk tinggal landas. Pada persiapan untuk tinggal landas ini, masyarakat yang tadinya tradisional sudah lebih membutuhkan pendanaan dari masyarakat asing, di mana di sini hasil pertanian itu juga sudah semakin meningkat. Lalu yang ketiga itu adalah tinggal landas. Pada masa tinggal landas ini, masyarakat sudah benar-benar matang untuk mempersiapkan sektor industri, bahkan memunculkan yang namanya sektor-sektor yang lainnya. Pada saat ini, ekonomi juga sudah semakin meningkat dan juga sudah menuju kepada ekonomi tingkat internasional. Lalu, yang keempat itu adalah menuju kedewasaan. Pada masa menuju kedewasaan ini, alat-alat pertanian juga sudah semakin canggih. Bahkan tenaga kerja manusia sudah mulai digantikan oleh yang namanya mesin. Lalu muncullah industrialisasi. Pada masa industrialisasi ini tadi, masyarakat sudah semakin dimajukan lagi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Pada tahap konsumsi masa ini, masyarakat sudah semakin modern ketika mereka memasarkan hasil pertanian ataupun hasil industrialisasi mereka itu tidak hanya menggunakan yang namanya koran, tetapi mereka sudah lebih menggunakan media massanya ataupun sudah lebih menggunakan kecanggihan teknologi. Jadi, di tahap konsumsi masa ini sudah lebih banyak lagi barang-barang ataupun hasil dari masyarakat modern ini yang sudah lebih tahan lama dan bahkan bisa didistribusikan ke negara-negara lainnya. Jadi itu adalah kelima tahapan menuju masyarakat modern menurut World Rostock. Nah, modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Nah, apa itu karakteristik ataupun ciri-ciri masyarakat modern akan kita bahas. Ciri-ciri manusia modern. Ada 9 ciri-ciri manusia modern. Yang pertama itu terbuka dan menerima hal baru. Kalau manusia modern itu sudah lebih mempercayai yang namanya perkembangan dan sudah mampu terbuka dan menerima hal-hal yang baru yang dimunculkan dari negara-negara maju. Yang kedua, bebas berpendapat. Jadi manusia modern itu bebas berpendapat, hanya saja ketika bebas berpendapat ini harus tepat di jalannya. Karena seperti yang kita ketahui,
Karena kebebasan pendapat ini ada beberapa tipikal orang yang sengaja untuk menyebarkan hoax ya. Lalu yang ketiga, menghargai waktu. Jelas sekali kalau manusia modern itu menganggap bahwa waktu adalah uang. Jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang mereka miliki. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Ya, setiap manusia modern itu harus memiliki perencanaan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana kira-kira hal yang akan dilakukannya tersebut, apakah membawa keuntungan ataupun tidak. Lalu yang kelima, percaya diri. Manusia modern itu sudah memiliki tingkat percaya diri yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena tingkat pengetahuan mereka juga sudah semakin tinggi. Yang keenam itu perhitungan. Manusia modern itu perhitungan dalam hal apa? Perhitungan dalam hal waktu, seperti yang kita katakan tadi ya. Lalu yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Manusia modern itu sudah lebih menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Lalu yang ke-8, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat ataupun manusia modern ini sudah lebih condong percaya pada iptek ya. Lalu menjunjung tinggi imbalan sesuai prestasi. Contoh, di sebuah perusahaan ada karyawan yang memang dia berprestasi, maka pemilik perusahaan itu tidak akan segan-segan untuk memberikan imbalan yang setimpal pada karyawannya ya. Lalu gejala modernisasi ini ada 4. Yang pertama, gejala dalam bidang sosial ya. Modernisasi ini ternyata berpengaruh dalam bidang sosial. Contohnya misalnya sudah adanya dibuat ikatan buruh, ikatan guru ya. Lalu yang berikutnya itu dalam bidang ekonomi. Pada umumnya gejala-gejala modernisasi dalam bidang ekonomi ini ada beberapa yang mengarah ke hal negatif. Contohnya adalah konsumerisme. Karena gampangnya untuk mendapatkan barang-barang branded, maka masyarakat sudah lebih konsumerisme ataupun konsumtif. Mereka membeli sesuatu yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Lalu dalam bidang politik ya. Kalau dalam bidang politik mereka sudah lebih menghargai hak asasi manusia. Nah, berikutnya dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya ini banyak masyarakat khususnya generasi milenial yang sudah lebih mencintai budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Nah, contohnya misalnya mereka lebih menyukai K-pop ya kan. Nah, bahkan apabila ditanya mungkin mereka lupa akan ciri khas budaya dari daerahnya masing-masing. Nah, syarat modernisasi. Yang pertama, cara berpikir yang ilmiah. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data teratur dan terpusat. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mencerna dan mampu memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, besar harapan Ibu kalian tetap mengumpulkan tugas tepat pada waktu sebagai ciri-ciri manusia modern itu tadi. Ya, hargai waktu, hargai apa yang sudah diberikan oleh gurumu, lalu kumpulkan tugasmu tepat pada waktunya. Terima salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Terima kasih.